Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita membahas kelanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin yaitu PDP nonlinear order 1 untuk tipe 1 dan tipe 2. Sekarang kita ke tipe 3 dan tipe 4. Jadi bentuk umumnya di tipe 3 itu dia terdiri dari fungsi di mana persamaannya terdiri dari variabel z, p, dan q. Jadi yang membedakan yang di tipe 1 itu kan hanya terdiri dari p dan q saja sama dengan 0. Kalau bentuk umum di tipe 2 dia p, q, pq gitu. Untuk tipe 3 dia ada 3 yaitu z, p, q yang sama dengan 0. Sama p-nya yaitu dau z per dau x dan q-nya adalah dau z per dau y. Jadi di sini yang membedakan antara tipe 1 dan tipe 2 adalah nilai q-nya. Jadi kita ada suatu persamaan di mana persamaannya itu ada z sama dengan fungsi x plus ay. Dia katakan dengan fu. Nah, fu ini kita nanti substitusikan setelah menjadi atau hilangnya variabel a dan b nanti. Kan waktu di penyelesaian umum dan penyelesaian singular kan bertujuan untuk menentukan fungsi baru atau persamaan baru di mana a dan b-nya hilang, dia akan menjadi u, v kan begitu ya. Jadi nanti untuk u-nya akan diganti dengan persamaan yang ini. Nilai p sama dengan dau z dau x. Jika kita jabarkan maka dia akan menjadi dau z per dau u dikali dau u per dau x begitu ya. Dau u-nya kita coret maka tetap aja dau z per dau x begitu. Jika dau u dau x-nya kita sama dengan kan 1, maka dia akan menjadi dau z per dau u. Tetapi yang membedakan dengan nilai variabel q-nya di sini adalah dau z per dau y. Jika kita jabarkan dia sama halnya dengan yang p, tetapi dia variabelnya y, variabel terikatnya, di mana dau u per dau y nya kita misalkan dengan a, sehingga menghasilkan q sama dengan dau z per dau u dikalikan dengan a. Maka fungsi yang ini dia akan menjadi z p q, maka dia akan menjadi z dau z per dau u, yang p yang q nya maka dia dau z per dau u dikalikan a gitu. Itu kita tujuan akhirnya. Setelah menjadi permisalan dau z itu bukan tujuan akhir, tujuan untuk menyelesaikan ke penyelesaian selanjutnya yaitu lengkap, umum, dan singular. Setelah itu kita ke penyelesaian lengkap. Penyelesaian lengkap dia akan menjadi penyelesaian lengkap jika bentuknya menjadi seperti ini. Z min AX min BY min FP, Q sama dengan 0. Nah, kalau penyelesaian umumnya dia akan mensubstitusikan nilai A ke penyelesaian lengkapnya. Kalau penyelesaian singularnya maka dia akan mengubah atau mencari dau G per dau A dan dau G per dau B nya sama. Jadi menurunkan nilai A dan B nya lalu disubstitusikan ke persamaan yang ini. Kita langsung ke contoh. Misalnya, tentukan penyelesaian dari, nah lihat di bentuk umum, dia kan termasuk ke tipe 3, ada Z, ada P, ada Q. Di sini adalah P-nya dau Z per dau U, Q-nya dau Z per dau U kali A, begitu ya tadi yang saya sudah jelaskan yang ini. Sehingga kita substitusikan nilai P-nya adalah dau Z per dau U kuadrat, Q-nya adalah dau Z per dau U A dikuadratkan, karena persamaan di sini adalah Q kuadrat. Setelah kita operasikan, dia akan menjadi dau Z per dau U kuadrat dikali 1 plus A kuadrat, begitu ya. Dau Z per dau U-nya kita keluarkan. Setelah itu nilai dau Z per dau U kuadrat yang ini pindah ruas, dia akan menjadi pembagi, maka dau Z per dau U sendiri adalah akar dari ini, begitu ya. Setelah itu kita langsung ke sini, lalu kita integralkan. Integralkan yang sama-sama mengandung Z, kumpulkan dengan Z. Yang tidak mengandung Z berarti dia masuk ke variabel U atau dau U. Sehingga dia menjadi ini, hasilnya adalah ini. Dia menghasilkan Z X plus A kuadrat per 4, 1 plus A kuadrat ditambah B per 4, begitu ya. Ini adalah penyelesaian lengkap karena sudah menjadi variabel A dan B. Setelah menjadi penyelesaian lengkap, yang kita tanyakan adalah carilah penyelesaian umum atau penyelesaian singular, terserah mau cari yang mana dulu. Karena di penyelesaian umum tadi
mensubstitusikan nilai A ke penyelesaian lengkap, berarti kan kita mencari turunannya A. Atau kalau yang di singular kita mencari turunannya A dan B begitu. Jadi tinggal melakukan satu langkah saja, yaitu menurunkan A dan B itu masuk ke singular dan umum. Karena yang umum menurunkan yang A. Kita cari yang dau G per dau A, kita turunkan sehingga dia menjadi min 2Y per 3. Yang B di sini ternyata dia menjadi 0. Jika kita substitusikan nilai A, dia akan menjadi ke penyelesaian umum. Saya substitusikan karena nilai A-nya dimasukkan ke penyelesaian lengkap yang di sini ternyata tetap mengeluarkan A, sehingga nilai yang tercantum di dalam soal tidak memiliki penyelesaian umum. Begitu pula untuk yang penyelesaian singular. Saya substitusikan lagi nilai A dan nilai B-nya. Ternyata dia tidak memiliki, tetap mengandung variabel A. Maka penyelesaian ini tidak mengandung penyelesaian umum dan penyelesaian singular. Hanya penyelesaian lengkap saja. Begitu. Nah, sekarang kita ke PDP nonlinear order 1 yang tipe 4. Tipe 4 dia memiliki bentuk umum yang seperti ini. Jadi ada dua persamaan, di mana yang persamaan pertama dia terdiri dari variabel XP, yang kedua YQ. Boleh dibalik, YQ ada di sini, XP di sini. Jadi keduanya ini kita sama dengan A misalnya. Jadi di sini jika semuanya kita kalikan dengan D, maka semuanya harus dikalikan dengan D. Maka DZ ditambah PDX ditambah QDY, jika kita integralkan dia menjadi Z sama dengan integral PDX ditambah integral QDY. Maka penyelesaian lengkapnya adalah dia menjadi seperti ini. Z min AX min BY min FPQ sama dengan 0. Penyelesaian umumnya sama, mensubstitusikan nilai A. Penyelesaian singular adalah menurunkan dau G per dau A dan dau G per dau B-nya. Contoh, misalnya yang membedakan tipe 1, 2, 3 dengan yang 4 adalah seperti ini. Jadi di sini ada P min Q, X plus sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kita jadikan 2. Yang pertama untuk persamaan yang pertama X bareng P, yang kedua Y bareng Q, boleh dibalik. Jadi yang di sini saya P barengkan dengan X kuadrat, yang ini barengkan dengan Y kuadrat. Jadi P min X kuadrat sama dengan Q plus Y kuadrat. Kedua ini kita samakan dengan A. Maka yang pertama adalah ini P min X kuadrat sama dengan A, Q plus Y kuadrat sama dengan A. Hingga P-nya adalah A plus X kuadrat, Q-nya adalah A min Y kuadrat. Yang tadi langkah selanjutnya adalah mengintegralkan ya. Jadi langkah selanjutnya mengintegralkan, maka nilai P dan Q-nya tinggal kita substitusikan. Maka integral DZ berarti Z plus C1 gitu ya. Yang nilai P-nya berarti A plus X kuadrat diintegralkan terhadap DX. Yang ini integral A min Y kuadrat diintegralkan terhadap DY. Menghasilkan ini. Sehingga ini merupakan penyelesaian lengkap karena dia terdiri dari A dan B sudah. Setelah penyelesaian lengkap, maka kita ke penyelesaian umum dan penyelesaian singular. Untuk penyelesaian umum tadi kan tinggal mensubstitusikan nilai A-nya, sedangkan singular mensubstitusikan nilai B dan A. Karena singular B dan A berarti kita turunkan dua-duanya, sedangkan yang penyelesaian umum mensubstitusikan nilai A saja, maka kita turunkan A saja. Berarti kita tinggal menyelesaikan yang singular karena dua-duanya dipakai. Yang dau G per dau A kita turunkan, ternyata dia X sama dengan min Y. Sedangkan dau G per dau B dia sama dengan 1. Maka kita masukkan ke penyelesaian lengkapnya, ternyata dia tidak bisa diselesaikan karena X sama dengan Y. X sama dengan min Y. Dan min Y sama dengan X. Dengan B-nya juga 1. Dia tetap mengandung variabel A. Maka penyelesaian singular dan penyelesaian umum tidak ada karena variabel A dan B itu masih ada di soal. Tidak dapat dipecahkan. Berikut
ini merupakan bab terakhir. Minggu depan lagi ini merupakan bab terakhir. Jadi untuk tipe 2 dan tipe 3 dan 4 sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.